Halo Sobat Psikologi Polri, mental sehat, kerja hebat. Kembali lagi bersama saya, Ibda Neza, dan rekan saya. Dan saya, Ibda Faza, Dalam segmen Psikologi Psikologi Talk. Talk. Nah, Sobat Psikologi Polri, pada hari ini kita membawakan tema fototerapi untuk mendukung percakapan bermakna. Dan hari ini kami bersama Ibu, boleh perkenalan kepada Sobat Polri? Oke, baik. Halo Sobat Psikologi Polri, saya Indah, saya adalah psikolog, konselor, juga coach dan fasilitator. Ya, hari ini senang sekali nih saya diundang oleh Mas Neza dan Faza, ya. Neza dan Faza untuk ngobrol tentang tadi temanya ya, fototerapi untuk membangun percakapan yang bermakna. Thank you ya sudah mengundang saya. Nah, ini Sobat Psikologi Polri sangat menarik nih. Ibu Indah ini, pertama tadi Ibu, seorang trainer, coach, konselor, dan juga psikologi juga, Sobat Psikologi Polri. Dan mau tahu kan, apa sih itu fototerapi? Apa sih itu Ibu Indah? Boleh dijelaskan mungkin? Oke, fototerapi ini basisnya adalah kartu foto ya, yang kita bisa gunakan untuk mendukung atau mensupport peran-peran profesional teman-teman para psikolog ya. Dan sebenarnya ini tidak hanya psikolog saja yang bisa menggunakan, karena para leader, kemudian pendidik, kemudian orang tua, penggerak komunitas, siapapun bisa menggunakan kartu foto ini, begitu. Dan saya sambil memegang ya, kartu foto ini menjadi menarik bisa kita gunakan karena foto ini bisa meluaskan sudut pandang kita tentang sesuatu. Foto juga bisa memantik komunikasi seseorang. Karena tadi kan percakapan bermakna. Nggak semua orang itu mudah cerita loh, mudah untuk terbuka. Ya, jadi foto ini kita bisa gunakan untuk memantik, membuat orang terbuka menceritakan sesuatu. Begitu tentang foto ini. Berarti tools yang digunakan itu ada banyak ya Ibu ya? Ada banyak. Fototerapi yang ada di Indonesia cukup banyak yang digunakan. Yang ada di depan kita ini salah satunya adalah Essence of Life. Ya, ini satu kartu fototerapi yang sering saya gunakan. Selain ini juga ada Points of View dengan beberapa toolsnya. Nah, yang di sini adalah kartu foto, ini adalah Whispers of Heart, ini adalah kartu untuk membantu kita meregulasikan emosi. Ya, ini cukup banyak bisa pakai gitu. Jadi salah satunya ada Whispers of the Heart. Iya. Sobat Psikologi Polri. Terkait apa sih ini Bu? Oke, kalau kartu ini isinya adalah tentang ragam emosi. Emosi. Iya, emosi. Karena kita dalam satu hari itu kan berinteraksi dengan ketemu banyak orang, ketemu banyak situasi yang nggak selalu mudah, ya. Dan emosi itu bisa saja berganti-ganti ya dalam satu episode kita aktivitas. Nah, sesi ini di kartu ini bisa kita gunakan untuk mengajak orang mengenali sebuah emosi yang sedang dia rasakan, mengeksplor emosi itu, kapan itu pernah muncul, ya, bagaimana dia merespon emosi itu, begitu. Dan juga ada kartu fotonya juga untuk bisa dikaitkan dengan situasi yang dia pernah hadapi, gitu. Oke. Dengan emosi tadi ya, Ibu Indah. Iya. Nah, Sobat Psikologi Polri, pengen tahu kan ada berapa sih tipe emosi nih? Mari kita tanya langsung. Ada berapa Ibu? Oke, kalau bilang tipe emosi sebenarnya bukan soal tipe-tipe ya. Namun emosi itu sebenarnya bukan soal betul salah atau baik buruk ya. Tapi emosi itu valid yang kita perlu sadari. Emosi adalah tanda dari tubuh bahwa kita merasakan sesuatu. Dengan emosi kita bisa saja menyadari bahwa kita cemas, kita sedang sedih, kita sedang rindu misalnya gitu ya. Nah, soal emosi itu bukan soal betul salah, namun tentang apakah emosi itu memberdayakan kita atau emosi itu justru melemahkan kita. Itu yang justru penting bagi kita untuk menyadarinya gitu ya. Oke, dan ini yang menarik tentang kartu ini nih Mas. Yang selain yang tadi kita bisa gunakan adalah tidak hanya psikolog ya, ada leader juga bisa, dan ini bisa digunakan di ragam keperluan, bahkan di bidang kepolisian juga loh. Nah ini mas-mas kan kita juga baru saja
melakukan sesi training ya di Betul. Biro Kepolisian ya, di Biro Psikologi Kepolisian. Oke, gimana perasaannya sudah mengikuti sesi ini Sangat menarik ya. 2 hari ini? Kalian ya. Apalagi Mas Zam, gimana kira-kira? Sangat senang bisa mengetahui sisi di dalam diri kita apa aja yang belum bisa dibuka, dan dalam foto ini kita bisa tahu bagaimana cara kita buat mengekspresikan diri kita kayak gimana. Oke, menarik ya. Menarik. Dan ini adalah sesi yang kita lakukan training 3 hari ini ya, Ya. tentang pemeliharaan spesialisasi, pemeliharaan kemampuan spesialisasi psikolog ya. Jadi ini saya apresiasi banget Biro SDM ya, Biro Psikologi melakukan sesi ini untuk pengayaan kapasitas para psikolognya untuk menjalankan peran-peran profesionalnya. Iya. Dan sebenarnya Ibu Indah, kebanyakan kita juga masih berada di, bukan masih ya, baru berada di generasi Z ya. Nah, kira-kira tool seperti ini relevan nggak Bu? Untuk generasi-generasi Z ini yang mungkin rapuh, yang mungkin seperti generasi strawberry ya, kita bilang ya, rekan-rekan atau pemirsa sekalian. Gimana nih pendapat Bu Indah sekarang? Oke, ya baik. Ini salah satu keunggulan fototerapi karena foto ini cocok banget untuk generasi masa kini nih ya. Generasi yang sangat banyak menggunakan mata, betul? Betul. Mata ini menjadi sangat aktif, gitu. Jadi visualnya terbiasa, gitu. Bahkan apa-apa biasanya kan foto ya. Kemana sedikit foto, makan foto, gitu ya, foto, gitu. Jadi terbiasa menggunakan foto. Jadi ketika diajak melakukan sesi pemberdayaan diri, sesi-sesi yang eksploratif begitu ya, menggunakan foto justru lebih mudah karena ini mereka akrab, terbiasa dengan foto. Jadi ini menjadi sebuah tools yang cocok kita gunakan untuk anak-anak muda sekarang, begitu, yang jarang ngobrol ya, komunikasi kebanyakan WA aja kan, serumah, ayo makan gitu ya. Nah, jadi dengan kartu ini mengajak orang speak up Mas, gitu. Kadang orang kan tertutup ya, anak sekarang nggak banyak ngobrol misalnya. Nah, dengan foto ini membuat mereka terkoneksi dengan orang lain. Iya, membuat mereka bisa memaknai keberadaan mereka melalui kartu foto ini, begitu. Nah, ini menarik nih, kita sekalian. Di sini tadi Gen Z juga bisa menggunakan, tapi ternyata ada konflik juga ya, mungkin di dalam keluarga. Nah, kira-kira untuk penggunaan bagi orang-orang yang sudah tua ya, kita atau di mungkin keluarga, dewasa, di keluarga itu bisa nggak sih? Oke, ya, thank you ya menanyakan ini. Tepat sekali, Mas Vanessa ya, bahwa tools ini sangat bisa digunakan untuk pemberdayaan ataupun ketahanan keluarga. Contoh nih, saya pernah lakukan sesi ini untuk family therapy. Ya, ada bapak, ibu, anak. Saya tata foto di dalam ruang konseling, kemudian saya minta mereka untuk mengambil satu foto. Apa yang mereka rasakan ada dalam keluarga ini. Masing-masing ambil satu kartu. Kemudian menyebut, ini loh Bu, perasaan saya tertekan, saya merasa tidak dipercaya, saya merasa gitu. Nah, ini bisa dilakukan dalam sebuah keluarga. Atau kadang ada lagi, saya pernah melakukan sesi juga, silahkan mengambil satu kartu foto yang merepresentasikan sosok ayahmu misalnya. Ya, dia akan ambil, ini ayah saya seperti ini. Dia bla 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 bla. Gitu. Kemudian ambil satu kartu foto yang menggambarkan sosok mama. Nah, itu juga bisa dilakukan sesinya gitu. Jadi sebenarnya foto ini adalah media saja. Mereka nggak mudah loh mau cerita mamaku itu bla 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 gitu ya. Tapi dengan alat bantu foto ini akan membuat dia seolah-olah menceritakan tentang foto, namun sesungguhnya yang dia ceritakan adalah tadi orang tuanya atau dirinya begitu. Itu contoh untuk bagaimana dia mengenali keluarganya. Atau mungkin dengan pertanyaan yang lain, apa yang perlu dihadirkan dalam keluarga ini untuk membuat keluarga ini semakin kompak misalnya. Itu pun pakai kartu foto juga jadi seru gitu. Jadi foto ini bisa untuk mengulik sisi terdalam setiap orang gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dan yang dikulik tadi itu tidak hanya persepsi ya, bisa juga bahkan kalau di dalam lingkup konseling kita bisa menggali hal ini terkait dengan pengalaman masa lalunya ya.
kita bisa gali juga pelajaran apa yang bisa dia maknai dari pengalaman masa lalu. Bahkan sesi ini juga kartu foto ini juga bisa kita gunakan untuk bagaimana dia ke depan, gitu ya. Bagaimana dia hari ini, bagaimana dia ke depan. Jadi bicara tentang harapan, tentang cita-cita, tentang dreams mereka, itu sangat bisa kita manfaatkan foto ini. Begitu, Mas. Siapa Faza. ini? Faza. Nah, Oke. sangat menarik ya terkait dengan foto terapi ini ya, pemirsa sekalian. Saya ingin tanya nih, Bu Indah. Ini kan ketika dalam setting psikologi Polri atau psikologi Iya. kepolisian, itu bagaimana sih kartu atau foto terapi ini bisa kita gunakan nih sebagai anggota Polri ini? Baik. Terkait dalam bidang kepolisian, psikologi kepolisian, foto ini sangat bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam melakukan pendampingan, misalnya pada korban, ya, pemulihan ya, pemulihan atas kondisi tidak nyaman, tidak menyenangkan yang dia telah terima, gitu. Sesimpel, bukan sesimpel ya, contohnya dalam membantu mereka meregulasikan emosi, ya, yuk ambil foto mana yang menggambarkan perasaan kamu saat ini, gitu. Nah, ini juga bisa dipakai, gitu. Jadi satu dalam pendampingan para korban, ya. Kemudian Polri kan juga melakukan kegiatan yang sifatnya pelayanan masyarakat, ya. Ya, salah satunya untuk membantu penyintas bencana, ya. Foto ini juga bisa menjadi alat bantu bagi teman-teman dalam bertugas di kebencanaan. Bahkan dalam menyiapkan teman-teman pratugas, ya. Pasti ada misi-misi misi mewakili negara ya, ke luar negeri atau apapun ya yang sifatnya sebuah penugasan. Karena ini tidak mudah pastinya ya, akan ada tugas dalam waktu durasi yang cukup lama, ada misi yang harus diemban. Nah, perasaan akan jauh dari keluarga, akan masuk ke menjalankan misi itu bisa dilakukan penguatan. Nah, sesi ini bisa dilakukan. Nah, tadi kita menyebut percakapan bermakna ya. Nah, di sini momennya. Jadi melalui sesi penguatan sebelum bertugas tadi, kita ajak mereka bisa mengenali apa intensi yang membawa mereka menjalankan tugas. Jadi dalam melaksanakan tugas nggak semata-mata ini kewajiban, gitu. Tapi setting niatnya mesti kuat, gitu. Walau ini adalah amanah, ada kebaikan apa yang dia dapatkan kalau dia jalankan tugas ini. Oh, ini adalah kebanggaan bagiku sebagai kepala keluarga misalnya ya, kebaikan apa yang bisa diterima untuk orang-orang di sekeliling gitu. Kemudian untuk bangsa, lalu terakhir apa yang terhubung dengan penugasan ini pada Tuhan. Jadi mereka nggak hanya dapat lelah ya, tapi dapat sesuatu yang lebih bermakna begitu. Nah, ini setting niat ini penting untuk para anggota kepolisian yang akan bertugas. Lalu bisa dieksplor lagi dengan misalnya ambil satu kartu yang akan spirit yang mau dibawa saat bertugas. Nah, ini contoh nih ya, Mas Vanessa mau tugas ya ke sebuah area konflik gitu. Nah, dapat kartu ini. Spirit apa yang mau dibawa? Misalkan ini Misalnya mana? Ini bebas, Mas mau ambil yang mana? Faza mau yang mana coba? Oke. Nah, ini nih. Oke. Pemirsa nih kartunya. Kalau seperti ini, maka spirit apa yang mau dibawa? Boleh sambil lihat kartunya, ada maknanya, ada gambarnya ya. Apa Ada yang gambar. menarik? Ini bukan soal betul salah ya, Sobat Psikologi Polri, tapi tentang bagaimana teman-teman memaknai foto yang ada. Silakan. Ya, di sini Ibu, di sini ada seorang ibu ya, sedang memandikan anaknya di pantai. Saya melihat di sini ternyata teringat dengan memori masa kecil saya waktu itu. Waktu itu saya pernah Ibu, Oh ya. waktu di pantai, sudah habis main ya, mencari ikan, mencari kerang yang di pinggir-pinggir pantai itu, gatal-gatal nih badan saya. Ternyata saya tuh belum tahu, ternyata air asin itu beda dengan air tawar. Akhirnya ibu saya itu memberikan satu ember penuh untuk menyiramkan ke saya sebagai bentuk peduli. Oke. Di sini ternyata dibaliknya ternyata deh di sini. Oh, ya, ternyata kata-katanya. ada katanya adalah Ternyata di compassion sini ya. ada compassion atau kasih sayang. Oke. Pemirsa, dimana kasih sayang seorang ibu itu tidak akan pernah luput dari masa kecil kita hingga saat ini dewasa. Oke. Nah, Seperti itu. lalu dikaitkan nih, Mas Vanessa, bagaimana Mas Vanessa memaknai foto itu dan katanya dengan spirit yang mau dibawa ketika Mas Vanessa akan bertugas? Ya, jadi di sini nanti
dimanapun kita bertugas akan selalu mengingat ya, ternyata ada orang yang care dengan kita, ada yang peduli dengan kita, ada juga yang menantikan perpulangan kita, Ibu dengan selamat, sentosa dan bisa hadir lengkap bersama dengan keluarga secara utuh. Kembali ya, pulang ke Iya, keluarga betul. kembali. Jadi spirit yang mau dibawa adalah kasih sayang ya, dan mengingat bahwa ada keluarga yang menanti. Ya, Oke ya, jadi akan care ke diri sendiri juga untuk memastikan bisa pulang dengan sehat. Nah, Oke, baik, menarik ya menarik sekali. dengan ini. Nah, sekarang Mas Faza. Oke, Mas mau tugas nih ke area konflik. Ya. Nggak tahu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun ya. Oke. Dapat inspirasi apa dari kartu ini? Kalau saya melihat dari kartu ini itu kuda Mhm. di savana ya. Iya. Di sini saya melihat kuda itu kan tegap Hmm. dan dia bisa hidup walaupun dia jauh dari keluarga ataupun gerombolannya, dia tetap bisa hidup walaupun sendiri pun dia tetap bisa hidup dimanapun dia berada itu. Dan di sini di belakangnya ada kedamaian, Hmm. dimana saya akan terus berdamai dengan situasi keadaan saya dimanapun saya ditempatkan. Oke, walau sendiri, walau jauh dari keluarga Betul. tadi ya. Oke. Oke, apa rasanya sudah mengungkapkan hal ini? Lega sih, nggak banyak orang tahu juga buat apa yang saya rasain tentang kerjaan di Polri. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih ya sudah terbuka Iya. ngobrol di sesi Ya. ini ya. Oke, dan didengar oleh banyak sobat psikologi Polri. Ya, Nah. seperti itu Mas Vanessa ya. Siap. Contohnya bagaimana tools ini akan bisa bermanfaat memberi penguatan Muatan. pada teman-teman anggota Polri pratugas Siap. ya. Bahkan nanti bisa dieksplor lagi dengan pertanyaan untuk memastikan Anda pulang dengan selamat, menjalankan tugas dengan optimal. Apa yang perlu Anda hindari? Apa yang tidak akan Anda bawa dalam pelaksanaan tugas nanti? Nah, itu tambah explore lagi ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi ya, Punten nih Mas Vanessa, terkait dengan kepolisian, psikologi kepolisian ya. Siap. Ada lagi perawatan personel. Ya. Oke. Nah, dalam perawatan personel ini pasti banget bisa digunakan untuk menjaga kesehatan mental ya. Dengan sesi ini kita bisa lakukan penguatan, mengingatkan kembali atas peran yang dijalani, stress manajemen kita bisa mainkan dengan kartu ini. Betul. Jadi luar biasa, saya senang banget kalau teman-teman psikolog di sini bisa membawakan ini Ya. untuk perawatan personil ya. Jadi agar nanti menjalankan tugasnya makin hebat, betul? Ya, Iya. sesuai dengan tagline kita nih Bu, Apa mental tuh? sehat kerja hebat. Nah, Seperti mental itu. sehat, kerja Kerja hebat. hebat, Iya, betul. Nah, bisa itu kan tadi terkait dengan kepolisiannya. Untuk ke masyarakat sendiri Bu. Apa sih Oke, masyarakat ya. Iya. Baik. Kartu ini saya sering gunakan satu dalam sesi konseling ya. Teman-teman di kepolisian juga pasti akan bisa gunakan itu karena ada klien-klien juga ya di sesi-sesi konseling Anda. Kemudian juga untuk keperluan coaching. Iya. Kalau konseling ini kan kaitannya dengan sebuah treatment pendekatan psikologis untuk menangani trauma atau situasi-situasi tertentu di masa lalu ya, untuk membuat dia bisa lebih utuh, punya kualitas hidup yang baik. Nah, kalau untuk sesi coaching ini akan bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk membersamai coaching kita dari titik ini menuju sesuatu yang mau dicapai. Begitu ya. Ini bisa digunakan untuk mensupport kegiatan grup-grup coaching ya. Mau kelas one on one, satu persatu bisa kita gunakan. Mau grup seperti yang kita lakukan 2 hari ini ya, ini bisa kita gunakan. Bahkan untuk kelas besar Mas, bersama masyarakat ya, para ibu-ibu, para polwan, atau di luar Polri ya, anak-anak muda. Ya, saya pernah lakukan sesi ini dengan komunitas para anak muda, mahasiswa untuk membahas karir ya. Kemudian para orang tua, komunitas ya apapun sebenarnya. Karena kalau psikologi kan di mana kehidupan ada, di situ psikologi berperan. Iya. Lingkup industri, perusahaan, organisasi, cakep banget. Kita bisa bahas ini untuk teamwork. Oke. Iya, membangun teamwork.
ambil satu foto yang menggambarkan tim ideal Anda. Wah, Dicari gitu ya? Iya, cari. Ini nih, foto yang tiap orang mau saling dengar, saling support, misalnya gitu. Atau ambil satu foto leader yang ideal versi Anda. Nah, itu bisa. Ya, keren banget kalau bisa digunakan. Bahkan terkait dengan pencapaian target organisasi juga bisa. Lingkup organisasi, lingkup sosial kemasyarakatan, di klinis untuk konseling, gitu ya. Lingkup pendidikan juga bisa loh. Pendidikan ya? Betul. Karena sekarang ini pelajar kan di pemerintah sedang giat membuat atau menerapkan kurikulum pelajar Pancasila, ya. Pelajar yang memiliki kepribadian Pancasila. Nah, tema-tema ini bisa kartu ini bisa untuk mengeksplor bagaimana aplikasi mereka untuk menjadi pelajar yang berketuhanan, yang berkemanusiaan. Ini bisa dipakai. Begitu di lingkup pendidikan. Anti bully kita bisa gunakan juga kartu ini. Oh iya Ibu, dari fototerapi ini ada nggak sih Ibu kendala-kendala saat Ibu pengaplikasiannya? Oke, kendala saat menggunakannya ya. Ini agak menarik ya. Seringkali orang saat melihat itu langsung nanya, Bu Indah, ini kartu tarot ya, gitu ya. Nah, sobat psikologi Polri, saya ingin sampaikan bahwa ini berbeda dengan kartu tarot ya. Kalau kartu tarot bisa jadi yang memaknai, yang menginterpretasikan itu adalah yang punya kartu, ya. Orang lain yang memilih, ya. Namun berikutnya adalah informasi itu dari yang memiliki kartu, yang menguasai, memahami kartu tersebut. Nah, berbeda kalau kartu Essence of Life atau kartu fototerapi yang lain, ini adalah tentang sudut pandang. Jadi klienlah, coach-lah yang akan memaknai ini. Dan ini bukan soal betul salah, begitu. Jadi cara memaknainya juga akan dilatar belakangi oleh pengalaman, perasaan dia, hal yang dia anggap penting buat dia. Jadi ini sifatnya adalah perspektif, ya. Ini yang sering jadi kendala. Orang udah memaknai gitu dulu, tapi dengan penjelasan cepat sih, langsung bisa, oh oke, beda ya Bu, gitu ya. Itu satu kendala yang saya pernah ingat. Yang kedua, kendalanya mungkin ada beberapa orang yang butuh waktu untuk bisa melihat koneksi dari sebuah kartu itu dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, di sisi ini fasilitator atau konselor atau coach cukup dengan membersamai prosesnya, mendampingi, membantu dia menjawab secara lebih sabar, begitu. Tapi kita no expectation ya dalam sesi ini. Kita nggak bisa memaksakan sudut pandang kita pada orang lain. Ya, apa yang bisa dia pahami bisa jadi itu yang penting buat dia. Jadi etes what etes saja. Apa yang terjadi, terjadilah. Nggak ada betul salah. Begitu. Iya. Jadi sobat psikologi, kalau misalkan mau menggunakan fototerapi, pasti pada penasaran. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu terkait dengan fototerapi sendiri? Bisa sobat psikologi itu terapkan atau mau belajar mungkin ya? Oke, iya. Teman-teman, untuk belajar seperti ini ada lembaga ataupun akademi ya yang bisa mempelajari, mengajarkan penggunaan tools ini. Kalau Essence of Life, kami belajar ini dari Muslim Women Coaching, ya. Dia mengajarkan atau membuka kelas Essence of Life Practitioner, ya. Nah, teman-teman bisa searching nanti keberadaan dari lembaga tersebut. Atau kalau teman-teman yang mau belajar Points of View, itu juga ada Points of View Indonesia, ya. Nanti ada level 1 itu Hello Point Workshop, gitu ya. Ada level 2 dan seterusnya. Begitu. Dan pada kesempatan ini saya juga sebenarnya membuka kelas juga untuk mengajarkan beberapa tools tersebut. Ya, jadi teman-teman terbuka mau belajar kemana tentang fototerapi ini, begitu. Jadi ada levelnya, sobat psikologi, ada level 1 atau L1 ya? Iya. L1, L2 dan L3. Kebetulan Bu Indah sudah di mana nih Bu? Saya pernah belajar di sampai L3 sebagai expert di Points of View, tapi juga sebagai trainer di Essence of Life dari Muslim Women Coaching, begitu. Saya senang belajar sambil mempelajari banyak tools ya. Dan ini juga mudah-mudahan mengencourage teman-teman muda ya, para psikolog Polri yang muda untuk nggak berhenti belajar. Ya, ada banyak tools. Manusia itu kan dinamis ya, ragam permasalahan semakin beragam gitu. Jadi kita perlu membekali diri kita dengan ragam tools juga, begitu. Ya. Nah, sobat psikologi Polri, kita sudah sampai di penghujung acara nih, ya kan Bu Indah?
kita mau dengar nih, closing statement dari Bu Indah itu sendiri terkait dengan fototerapi itu apa sih? Oke, baik. Saya teringat dengan satu kalimat mulia ya. Disebutkan begini, menolong satu orang seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi, wahai teman-teman psikolog Polri ya, dan siapapun Anda, people helper, kuatkan kapasitas diri untuk bisa lebih berdaya, memberi bantuan pada orang lain, untuk mengembangkan orang lain. Bermula dari self-empowerment adalah awal untuk empowerment people. Gitu, dari saya. Terima kasih. Ya, sangat mulia sekali Sobat Psikologi Polri terkait dengan kegunaan fototerapi ini. Nah, Sobat Psikologi Polri, kayaknya kita cukupkan saja pada sesi kali ini. Terima kasih Binda untuk hari ini. Terima kasih. Sobat Psikologi Polri, mental Mental sehat, kerja hebat. hebat.